Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang ritual terakhir penukaran jiwa. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hari ini panas terik matahari terasa bisa membakar semuanya. Ditambah dengan musik tetangga yang bisa memecahkan telinga. Rasaku ingin meninggalkan tempat ini selamanya. Bukan untuk mati, tapi aku ingin berada jauh di kota. Malam pun tiba, seperti biasanya Rudi selalu meneleponku. Entah bicara basa-basi saja atau kadang juga membahas hal yang berkaitan dengan sekolah. Tapi kali ini aku sangat bahagia. Rasanya tepat sekali ajakan di akhir pembicaraan kita. Karena aku juga sudah suntuk seminggu berada di neraka. Rudi mengajakku mendaki sebuah gunung. Dan bukan hanya aku saja, tapi sudah ada teman-teman lainnya. Ada Martin, Tasya, Yuda, dan Mirna. Semua nama sudah disamarkan ya teman-teman. Kami berencana melakukan perjalanannya besok. Tanpa pikir panjang, aku pun setuju dengan ajakannya. Keesokan harinya kami sudah berkumpul dengan memakai 3 motor untuk perjalanan ke sana. Aku berboncengan dengan Rudi, Martin berboncengan dengan Tasya, lalu Yuda bersama Mirna. Setelah semua siap, kami pun berangkat. Kami berkendara sangat kencang sekali saat itu. Ya, karena sudah hampir sampai ke tujuan. Tidak selang lama aku melihat Yuda mencoba menyalip mobil yang ada di depan kami. Tapi ia menyerempet sebuah truk dari arah berlawanan. Yuda kehilangan keseimbangan dan menabrak motor yang dikendarai Martin. Yuda yang jatuh duluan di tengah jalan terlindas motor yang kami kendarai. Tubuhnya remuk sampai tulang-tulangnya dan darahnya mengalir sangat deras sekali. Di saat yang bersamaan, Mirna yang satu motor dengannya terpental ke pinggir jalan dan tubuhnya menancap pada sebuah kayu besar yang sangat lancip. Lalu motor Martin oleng dan jatuh tepat di belakangku bersama Tasya, dan truk dari arah belakang melaju sangat kencang dan melindas mereka. Di saat bersamaan Rudi pun juga kehilangan keseimbangan dan melindas tubuh Yuda tadi. Kami terjatuh. Aku melihat helm Rudi terlepas. Ia terseret dan wajahnya terkikis oleh aspal sampai keluar dari jalan dan masuk ke dalam lubang galian. Aku yang jatuh di tengah jalan tidak bisa mengendalikan tubuhku karena sangat sakit rasanya. Apalagi tulang kedua tanganku patah karena untuk tumpuan jatuhku, serta kepalaku yang terbentur sangat kencang ke aspal. Saat aku melihat ke arah jalan, aku seperti melihat malaikat maut berada di depanku. Di saat bersamaan, truk dari arah berlawanan yang ingin menghindari aku panik dan juga banting setir kala itu. Tapi muatan kayu yang over kapasitas itu membuat sebatang kayu tidak terlalu besar terpental menuju ke arahku dan kayu itu tepat menghujam bagian wajahku. Aku berteriak sangat keras dan saat tersadar, aku lega. Untung ini mimpi. Tapi aku belum pernah merasakan sensasi mimpi yang seperti ini sebelumnya. Apakah mimpi ini akan jadi nyata? Itulah pertanyaan yang terbesit di otakku sekarang ini. La, woi, bengong mulu dari tadi. Sontak suara itu memecah lamunanku. Dengan mimpi buruk yang terus membayangiku, timbul perasaan gelisah dan takut yang menyelinap di hatiku. Aku tidak ingin mati. Aku belum siap. Aku masih ingin hidup lebih lama lagi. Niatku ingin bercerita tentang mimpi itu aku urungkan. Karena di bayang-bayangku mungkin mereka tidak akan percaya dan mentertawakanku. Aku kira udah sadar. Mau lanjut ngelamun lagi sampai besok atau gimana?
ucap Tasya kesal. Aku menggelengkan kepalaku. Maaf Tasya, lagi banyak pikiran akhir-akhir ini. Kamu mah setiap hari banyak pikiran terus. Ayo keluar, aku udah siap nih. Ucapku seraya menggendong tas yang dari tadi sudah aku siapkan. Aku dan Tasya memang sangat akrab sekali sejak dulu. Memang tidak sedarah, tapi ia sudah seperti keluargaku sendiri. Kami pun keluar dari kosku dan bergabung dengan yang lain. Kami berangkat menggunakan sepeda motor. Aku berboncengan dengan Rudi, Martin, dan Tasya, lalu Yuda bersama Mirna. Dalam perjalanan, aku melihat mereka bercandaria, tertawa, dan juga terlihat sangat bahagia. Aku mencoba menyesuaikan diri dengan senyum palsuku. Aku mencoba percaya bahwa itu hanyalah mimpi dan ya menenangkan diriku juga di setiap detik-detik yang berlalu. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan perkataan Rudi. Kalau nggak salah 15 menit lagi kita sampai. Seketika aku melihat ke arah depan dan betapa kagetnya aku. Jalan yang kulihat sekarang sama persis dengan apa yang kulihat di mimpiku. Perasaan ini seperti deja vu bagiku. Keringatku menetes sangat deras, tubuhku gemetar, ingin ku bercerita ke Rudi, tapi mulutku seperti terkunci. Rud, bisa menepi sebentar? Aku kebelet nih. Ucapku seraya menepuk pundak Rudi. Waduh, mau kencing di mana lah? Kanan kiri kita hutan loh. Udah pokoknya menepi dulu. Sekarang Rud, beritaku dengan penekanan. Woi berhenti. Rudi yang kaget dan bingung langsung mengurangi laju motor dan menghentikannya. Tasya melihat aku dan Rudi menepi dari kejauhan. Martin dan Tasya nampak memutar balik motornya dan menghampiriku. Ada apa Rud? Lah, kok berhenti? Gak apa-apa, panggilan alam. Siala pengen kencing katanya, jawab Rudi. Iya, tunggu bentar ya. Ucapku seraya berjalan masuk ke hutan. Sebelum aku beranjak jauh dari mereka, terdengar suara tabrakan sangat keras sampai semua orang yang mendengarnya akan merinding ketakutan. Suara apa itu? Tanya Tasya. Martin hanya menggelengkan kepalanya. Seketika tempat asal suara tabrakan itu jadi ramai dan banyak dikerumuni orang. Yuda dan juga Mirna kemana? Tanya Rudi. Kayaknya mereka tadi di depan kita deh. Rudi cepat-cepat menghidupkan mesin motornya. Dia terlihat sangat khawatir, mungkin yang dipikirkannya sekarang sama seperti isi pikiranku. Tanpa pikir panjang aku pun langsung naik. Martin dan Tasya juga mengikuti kami dari belakang. Setibanya di kerumunan, kami menghentikan motor di pinggir jalan. Seketika itu suasana mencekam terasa di sisiku. Rudi berlari ke arah kerumunan dan diikuti Martin dan juga Tasya. Aku hanya terpaku di tempat dengan rasa takut menjalar di seluruh aliran darahku. Dan di pikiranku hanya satu, ini sangat-sangat buruk. Tiba-tiba dari kerumunan terdengar Tasya berteriak sangat histeris. Sontak mendengarnya saja sudah membuat sekujur badanku terbelah lemas. Aku bisa merasakan yang dilihat mereka sama seperti yang aku lihat di mimpiku. Aku tidak tahu ini benar akan terjadi. Hatiku benar-benar hancur saat ini. Martin terlihat berusaha menenangkan Tasya. Ia memeluknya erat dan mengelus-elus punggungnya agar membuatnya tenang. Sedangkan Rudi marah pada dirinya sendiri. Ia merasa seolah paling bersalah karena yang memiliki ide liburan ini adalah dia. Polisi dan juga ambulan bergiliran datang ke tempat kejadian. Salah seorang polisi langsung menanyai salah satu saksi kecelakaan. Mayat Yuda dan Mirna langsung dimakamkan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu polisi membubarkan para massa yang berkerumun. Rudi berjalan ke arahku, tatapannya kosong dan sesekali air matanya menetes. Ayo kita pulang, ajak Rudi yang langsung menaiki motornya. Rudi memutar motor dan mengubah rute perjalanan. Kita kembali ke Jakarta. Di dalam perjalanan pulang, itu hanya perasaan sedih yang tergambar di wajah mereka.
Di sisi lain aku bimbang, aku ingin membicarakan mimpi itu kepada Rudy sekarang. Tapi tidak, ini waktu yang tidak tepat. Setibanya di Jakarta kami pulang ke rumah masing-masing. Aku langsung menuju ke kamarku dan juga merebahkan badan. Perasaanku sangat kacau sekali. Apakah aku masih bermimpi? Tapi setiap kali aku mencoba bangun, yang kulakukan hanya sia-sia. Beberapa kali aku mencoba menghubungi Rudy, tapi tidak diangkat olehnya juga. Mimpi dan kejadian naas itu terus menghantuiku. Itu membuatku tidak bisa memejamkan mata semalaman penuh. Sampai alarm berbunyi, ini sudah jam 5 pagi. Aku beranjak dari kasurku ke arah dapur untuk membuat sarapan. Saat sedang mengiris bawang, tiba-tiba ada sebuah bayangan potongan-potongan kejadian yang terlintas di pikiranku. Bayangan itu sangat mengerikan, seperti gambaran tentang Martin yang akan menjemput ajalnya. Aku berjalan ke arah dapur, mataku sayu, badanku lemas, semalaman aku tidak tidur. Aku mencoba membuat sarapan untuk mengisi perutku yang sedari tadi berteriak meminta makanan. Di saat aku sedang dikuasai oleh lamunanku, tanpa aku sadari aku mengiris bawang dengan sangat cepat. Ah, teriakku saat jariku tersayat pisau. Saat aku melihat darah itu, ini aku lagi di halte, di sini berisik gak kedengeran. Iya, ini aku mau ke rumahmu. Motorku rusak gak tahu kenapa. Martin sedang berbicara dengan seseorang dalam telepon. Tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan beruntun di depan Martin. Mobil yang melaju kencang menyerempet sebuah minibus. Mobil itu kehilangan kendali dan masuk ke jalan berlawanan arah hingga tertabrak oleh mobil lainnya. Martin tidak berlari dari posisinya, dia malah merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dia tidak sadar mobil itu akan meledak. Dan boom, mobil itu akhirnya meledak. Roda mobil itu terpental ke arah Martin dan mengenai kepalanya. Mataku tiba-tiba buram, aku sangat histeris dan ketakutan hingga bergerak mundur sampai badanku terpentok di dinding. Dengan tangan gemetar aku merogoh HP-ku yang ada di saku celana dan segera menelpon Martin. Martin, dengerin aku. Segera pergi dari sana sejauh yang kamu bisa. Maksudmu apa sih? Ini aku lagi di halte. Sebentar lagi bus juga datang. Please, jangan banyak tanya. Udah, pokoknya please jangan banyak tanya, Mar. Dengerin aja. Sekarang kamu harus percaya sama aku. Kamu harus menjauh dari halte itu sekarang juga. Apa sih? Aneh, gak jelas. Dar! Terdengar suara tabrakan dari tempat Martin. Martin, cepet, Bentar. Martin menutup teleponnya. Sialan. Bualku yang muak dengan Martin karena tidak mendengarkanku. Aku coba hubungi dia berkali-kali dan terus di-reject olehnya. Aku menendang meja dapur yang ada di depanku. Beberapa menit kemudian aku baru kepikiran. Oh iya, Rudy. Aku mencoba menelepon Rudy dan ternyata langsung diangkat olehnya. Rud, jemput aku sekarang di kosku. Martin sedang dalam bahaya. Kita harus segera menolongnya. Tanpa pikir panjang, Rudy pun mau dan segera bergegas ke tempatku. Aku langsung keluar dan menunggu di depan. Perasaanku sangat panik. Aku khawatir aku akan terlambat. Beberapa menit kemudian akhirnya Rudy datang dengan mengendarai motornya. Ayo, ikut aku ke halte, ucapku tanpa basa-basi. Kita langsung bergegas menuju tempat Martin, tapi setibanya di sana, kami melihat banyak orang berkerumun, banyak media dan juga polisi. Aku berlari ke arah halte itu dan menerobos garis polisi. Rudy mengikuti. Aku tidak memperdulikan saat diteriaki banyak polisi sampai aku membuka sebuah jasad yang sudah diselimuti itu. Aku tersedak kaget, ternyata itu benar adalah Martin. Rasa linu menjalar di sekujur badanku. Aku mengalihkan pandanganku dari mayat Martin dan seketika muntah-muntah di situ. Kepalanya hancur sampai terlihat lapisan di dalamnya itu, serta darah yang sangat banyak.
Ya, itu membuatku sangat mual sekali. Polisi menangkap aku dan Rudy. Mereka membopongku keluar area garis polisi. Badanku benar-benar lemas. Air mata tidak terbendung membanjiri pelipisku. Rudy menuntunku ke sebuah kursi. Kenapa dia tidak mengikuti perkataanku? Kenapa? Kenapa? Ucapku dengan kesal. Tenang, Sei, tenang. Bukan cuma kamu yang kehilangan, ucap Rudy seraya memelukku. Aku menangis cukup lama dan membuat mataku lebam. Sampai pada akhirnya aku diam dan melepas pelukan Rudy. Kita semua akan mati, ucapku seraya menatap tajam Rudy. Rudy terlihat heran mendengar itu. Maksud kamu apa? Ingat saat kematian Yuda dan Mirna. Lalu, kita semua seharusnya mati di sana. Ngomong apa sih kamu? Ngaco kamu itu. Terserah kamu percaya atau tidak, kita semua harusnya mati di sana. Ingat kan? Aku bilang mau kencing. Saat itu aku tidak, atau lebih tepatnya, ia belum tahu kejadian di mimpiku akan benar nyata atau tidak. Menurutmu aku benar-benar kebelet saat itu? Tidak, Ruth. Itu semua karena rasa takutku tentang mimpi dan kecelakaan di tempat itu. Rudy terus terdiam dan sepertinya bingung tentang apa yang aku katakan. Emang ini susah dipercaya, tapi sekarang terserah kamu. Aku takut, aku belum siap mati. Tunggu. Aku masih belum bisa percaya, tapi kalau aku pikir lagi, bagaimana bisa kamu tadi nelponku dan memintaku menjemputmu dan segera pergi ke sini? Ya karena aku tahu, Ruth, Martin akan menerima bencana buruk ini. Rudy terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan pertanyaannya. Kenapa sekarang hanya Martin, bukan Tasya, aku atau kamu? Tidak tahu, aku semacam bisa melihat bayangan menakutkan sebelum kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita, teman kita. Coba ceritakan bagaimana kejadian saat kita mati di mimpimu. Maksudmu? Coba sedikit ceritakan saja apa yang kamu lihat sebelum hari itu. Rudy menyuruhku mengingat mimpiku, dan mimpi menyeramkan itu tentunya. Dan aku menceritakan semuanya ke Rudy, detail kejadiannya dari awal. Coba pikir, bukankah ini semacam urutan? Yuda, Mirna, Martin. Aku terkejut mendengar itu. Aku baru sadar bahwa mungkin benar yang dikatakan oleh Rudy. Berarti sehabis ini Tasya. Rudy memotong omonganku. Aku segera menghubungi Tasya, tapi sialnya Tasya tidak mengangkat telepon dariku. Kita harus ke rumah Tasya sekarang, ucapku seraya berdiri dan mengajak Rudy. Seperti biasanya hari ini cuaca sangat panas. Mentari yang berada di atas kepala membuat keringatku menetes begitu banyak. Sheila, woi, aku terkejut mendengar itu. Ngelamun terus kamu dari tadi? Kita sudah sampai nih. Aku baru sadar sekarang kalau sudah berada di depan rumah Tasya. Ayo kita masuk, ajakku. Selang beberapa menit kami kemudian menunggu. Tasya keluar dengan wajah lesu dan mata yang terlihat lebam seperti baru selesai menangis. Mungkin dia sudah melihat berita kejadian di halte tadi pagi. Kita turut berduka cita ya Tas, ucapku sambil memeluknya. Kematian sudah pasti terjadi, Say. Aku gak apa-apa kok, aku ikhlas. Semoga ia tenang di sana ya, ucap Tasya sembari melepas pelukannya. Ayo masuk, tambahnya lagi. Duduk dulu, Ruth. Say, aku ambil es dulu ya. Setelah beberapa menit menunggu, Tasya datang membawa 3 gelas es teh. Inisiatif Rudy langsung memulai pembicaraannya. Jadi gini Tas, kita sampingkan dulu ya kesedihan kita kehilangan Martin. Kita kesini mau ngasih tahu kamu kalau kita semua sebenarnya sudah mencurangi kematian. Maksudmu apa? Jawab Tasya memotong pembicaraan Rudy. Agak susah jelasinnya. Pokoknya inti dari semua ini, kita sekarang sedang diburu malaikat maut, ucap Rudy seraya meneguk esnya itu. Ngomong apa sih kamu? Ngelantur gak jelas, balas Tasya dengan nada marah. Tenang Tas, ini emang sedikit susah untuk dipercaya, tapi coba dengerin aku dulu. Bener kok kata Rudy,
Kita emang seharusnya sudah mati. Kamu ingat kan kejadian Yuda dan Mirna? Kita semua sebenarnya mati di sana. Tasya hanya terdiam dan menatapku. Aku menyambung lagi pembicaraannya. Malam sebelum kita berangkat ke Bandung, aku bermimpi kita semua mati. Aku pertama menganggap itu hanya mimpi biasa. Tapi setelah sampai di jalan itu, aku melihat beberapa tanda yang sama persis seperti di mimpiku. Lalu aku ketakutan dan meminta Rudi untuk menepi dengan alasan kebelet. Beberapa menit kemudian, tahu kan bagaimana kejadiannya? Udah gak waras ya kalian berdua? Kita kesini berusaha melindungimu. Coba pikir, mungkin aku diberi kemampuan seperti ini karena ada tujuan tertentu dari Sang Pencipta. Mungkin ia masih ingin kita hidup. Tasya terdiam sebentar lalu tertawa. Udahlah, mending kalian pulang sekarang. Aku mau siap-siap. Habis itu aku mau ke rumah duka. Aku tidak peduli dengan yang kalian bicarakan ini. Kematian itu ya mutlak. Jika benar aku seharusnya mati saat itu, aku pilih mati ketimbang mencurigainya seperti kalian, ucap Tasya seraya berdiri dan mengusir kami. Tapi aku dan juga Rudi tidak langsung beranjak dari rumah Tasya. Kami memutuskan untuk bersembunyi dan membuntuti Tasya. 15 menit kemudian, Tasya keluar rumah dengan setelan rapi dan menaiki motor metiknya. Tasya mengendarai motornya ke arah rumah Martin. Kami pun mengikutinya dari belakang. Beberapa menit kemudian, kami sampai di rumah Martin. Tasya turun dari motornya dan mengikuti pemakaman Martin. Ternyata keluarga Martin menyegerakan jenazahnya dikebumikan. Aku mengajak Rudi untuk turun juga dan juga mengikuti iring-iringan jenazah Martin tersebut. Setelah jenazah Martin dikebumikan dan semua orang sudah meninggalkan liang kuburnya, aku dan juga Rudi masih tinggal dan menunggu Tasya. Ya karena Tasya ini juga masih di sini. Tapi di tengah orang-orang berjalan meninggalkan kuburan, aku disenggol oleh seseorang. Saat melihat wajah orang itu, aku tersedak kaget karena orang yang menyenggolku tadi adalah Martin. "Jangan lari," ucapnya lirih seraya menengok ke arahku. Aku benar-benar ketakutan hingga mundur dan menabrak Rudi. "Kamu kenapa?" tanya Rudi kepadaku. "Gak apa-apa," jawabku ragu. "Maaf, aku gak sengaja kak," ucap seseorang yang menabrakku. "Tidak, bagaimana bisa? Tadi benar-benar Martin yang tiba-tiba muncul di hadapanku," ucap batinku. Aku hanya diam dan tidak menggubris perkataan orang itu. Rudi tiba-tiba menyenggolku dengan maksud memberitahuku bahwa Tasya sudah beranjak dari makam Martin. Aku pun mengikutinya sampai pulang ke rumahnya dengan selamat. Setelahnya Rudi yang menyadari bahwa aku masih sangat terpukul dan ketakutan, mengajakku untuk istirahat sebentar ke rumahnya dan kemudian menenangkan diri. "Mau minum apa, Sheila?" tanya Rudi. "Terserah aja, Rud. Bentar ya," ucap Rudi seraya pergi mengambil minuman. Kini aku sendirian di ruang tamu rumahnya. Ini baru pertama kalinya aku ke rumah Rudi. Rasanya aneh, rumah sebesar ini kok hanya ditinggali dia sendiri. Katanya ayah ibunya pergi keluar kota. Aku beranjak dari dudukku dan ingin melihat-lihat isi rumahnya. Aku melihat foto dia dan juga orang tuanya saat ia masih kecil. Mungkin foto itu diambil ketika usianya mungkin 5 tahun. Saat sedang asik melihat-lihat, aku dikejutkan oleh suara minta tolong dari dalam sebuah ruangan. Walaupun takut, aku berusaha untuk mendekati ruangan itu dan mendekatkan telingaku ke pintu. Tapi aku tidak mendengar apapun lagi. Aku mengabaikan suara itu dan beranjak pergi dari depan ruangan itu. Tapi aku dikejutkan oleh suara ketukan pintu yang sangat cepat seperti ia sedang memanggilku. Aku mencoba mendekat lagi dan melihat isi ruangan itu dari lubang kunci pintu. "Di mana aku?" tanyaku kebingungan. Aku melihat pasangan suami istri sedang sibuk berlibur di sebuah pantai. Lalu ada seorang anak yang berlari ke arah mereka.
Mereka seperti sedang asik berbincang-bincang, tapi aku tidak mendengar sama sekali. Anak itu menunjuk ke arahku dan mereka pun ikut menoleh. Aku baru sadar itu Rudy saat masih kecil dan orang tuanya. Ini semacam bayangan tentang masa lalu. Saat sedang kebingungan karena mereka menatapku, ada seorang perempuan dari belakang melewatiku. Perempuan itu mengenakan pakaian serba hijau dan pakaiannya terlihat sangat kuno. Saat aku mencoba mengikutinya, tiba-tiba ada yang memegang tanganku. Tangan yang sangat hitam dengan kuku yang sangat panjang mencengkeramku sangat kuat. Saat aku mencoba menoleh ke arahnya, aku melihat wajah yang sangat menyeramkan. Aku sangat takut dan berteriak sekeras mungkin. Sheila, sadar, Sheila." Aku mendengar suara Rudy memanggilku, tapi aku masih ketakutan dengan apa yang barusan aku lihat. Saat aku sadar itu benar Rudy, aku langsung refleks memeluknya. Aku tidak tahu apa yang barusan aku lihat atau apa yang mau ditunjukkan kepadaku. Tentunya aku tidak ingin melihat lagi karena itu sangat menyeramkan. Rudy menuntunku ke tempat duduk dan menyuruhku untuk tenang. Dia juga memberiku segelas es jeruk untuk menghilangkan dahagaku. "Kamu kenapa tadi? Apa kamu melihat sesuatu lagi?" Aku hanya menggelengkan kepalaku dan tidak menjawab pertanyaan Rudy. "Ya sudah, yang penting kamu tenang dulu. Nanti kalau sudah bisa cerita aja." Aku diam dan tidak berpikir apa yang barusan terjadi kepadaku. Selang beberapa menit aku baru ingat kalau aku ingin cerita ke Rudy tentang kejadian di kuburan tadi. "Ruth, tadi kamu ngeliat Martin gak di kuburan?" "Martin? Udah ya, emang berat. Tapi kamu harus ikhlas," jawab Rudy. Bukan itu maksudku. Aku tadi ngeliat Martin berjalan di tengah rombongan pelayat dan menyenggolku." "Mana ada, Sheila, mimpi kamu ya? Jelas-jelas tadi orang lain, toh dia juga sudah minta maaf kan? Kamu sih malang lamun tadi." "Serius, Ruth, aku yakin aku tadi ngelihat Martin dan juga tadi itu dia juga sempat ngomong ke aku, 'Jangan lari.' Entah apa maksudnya, aku juga tidak tahu." Rudy hanya diam dan melihat mataku. "Setelah semuanya terjadi, kamu masih gak percaya? Kamu kira aku mengada-ngada?" Jawabku emosi. "Terus apa hubungan kata-kata Martin dengan semua ini?" "Tidak tahu, Ruth. Aku juga masih memikirkan itu. Tapi aku curiga semua ini terjadi bukan sebuah kebetulan atau bukan karena takdir. Mending sekarang aku antar kamu pulang ya. Kamu istirahat yang cukup." Malam harinya. Kenapa malam ini terasa sepi sekali? Bahkan tetangga samping kamarku yang biasanya ramai tidak bersuara sama sekali. Mungkin mereka lagi pergi jalan-jalan. Lagi pula, kalau suasana seperti ini, kemungkinan aku bisa tidur nyenyak, ucapku dalam hati. Aku langsung merebahkan tubuhku di kasur. Tapi setiap kali aku mencoba memejamkan mata, kejadian-kejadian naas itu selalu muncul di bayanganku. Tiba-tiba, suara alarm jamku berbunyi mengagetkanku. Aku langsung bangun dan kemudian mematikannya. Kenapa alarmku berbunyi? Padahal aku tidak pernah menyetelnya jam 9 malam, pikirku. Udahlah, mungkin aku lupa. Aku mencoba memejamkan mataku lagi. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik selimutku hingga membuatku tersentak. Lampu di kamar pun tiba-tiba mati, ditambah suara gaduh di bawah kasurku. Jantungku berdetak tidak karuan dibarengi dengan hembusan napas yang memburu. Suara gaduh itu pun berhenti dan lampu kamarku menyala lagi. Aku langsung lari keluar kamarku. Aku mencoba mengetuk pintu kamar tetangga sebelahku, tapi sama sekali tidak ada respon dari mereka. Sial, umpatku seraya memukul pintu. Tiba-tiba semua lampu mati. Aku terdiam beberapa saat dan juga mengatur nafasku. Apa maumu? Silakan bunuh aku tidak takut. Lebih baik aku mati daripada harus melihat teman-temanku terbunuh seperti itu. Kenapa? Kenapa harus aku yang melihat semua ini?
teriakku dibarengi dengan air mata yang menetes di pipiku. Udah gila kamu ya? Siapa yang mau membunuhmu? Terdengar suara dari belakangku. Aku menoleh ke belakang. Rudy? Pikirku dengan heran. Kenapa Rudy ada di sini? Rudy terlihat berbeda. Ia menatapku seperti ingin menerkamku. Perlahan dia bergerak mendekatiku, badanku terpaku, mulutku seolah terkunci, jantungku berdebar semakin kencang. Rudy kemudian mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku ketakutan dibuatnya. Wajahnya berpindah ke telingaku. Rasaku ingin mendorongnya, tapi ada sesuatu yang mengekangku. Jangan lari, semua akan sebanding. Tiba-tiba teringat akan Tasya dan kurai HP yang ada di meja. Tasya, 7 panggilan tidak terjawab. Tasya? Aku langsung menelepon balik Tasya, tapi tidak ada respon darinya. Angkat dong Sya, pikirku dengan cemas. Ayo Sya, angkat Sya, ucapku setelah berkali-kali mencoba. Rudy, iya aku harus meneleponnya. Ruth, apa Tasya meneleponmu? Aku ketiduran. Tasya meneleponku berkali-kali. Saat aku telepon balik gak ada respon darinya. Aku khawatir Ruth jika terjadi apa-apa dengannya. Rudy hanya diam dan terdengar lirih. Ada beberapa orang yang sedang menangis. Ruth, siapa itu Ruth yang menangis Ruth? Kamu ada di mana? Tanyaku. Ruth, jangan diem dong. Kamu makin membuatku khawatir, tahu nggak? Tasya Shay. Tasya? Tasya meninggal. Untuk kesekian kalinya teman-temanku mati tragis dalam kondisi tidak wajar. Mayat Tasya yang ditemukan di kamar mandi mati karena sengatan listrik yang membuat tubuhnya menghitam seperti arang. Suara tangisan dari keluarga dan kerabatnya membuat diriku semakin masuk dalam lubang kesedihan. Aku keluar dari rumah Tasya dan duduk menyendiri untuk menenangkan diri. Kenapa? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini menimpa aku? Ucapku dalam hati. Rudy datang menghampiriku dan duduk di sampingku. Ia mencoba menenangkanku dengan caranya, tapi aku sama sekali tidak bisa merasa lebih baik. Bagaimana bisa aku tenang melihat kematian beruntun teman-teman terdekatku? Dan jika aku mendengar telepon dari Tasya, mungkin kejadian ini bisa berubah dan aku bisa menyelamatkannya. Aku ingin sendiri, Ruth, ucapku memohon padanya. Rudy paham, ia menganggukkan kepalanya lalu pergi meninggalkanku sendiri. Aku merasa bersalah di setiap kematian teman-temanku. Harusnya aku bisa menyelamatkan mereka. Apa gunanya aku bisa melihat kejadian sebelum kematian mereka ini? Tiba-tiba datang seorang perempuan dan duduk di sampingku. Kenapa gak masuk ke dalam? Tanyanya kepadaku. Aku hanya terdiam dan menundukkan kepala. Aku tahu kamu merasa kehilangan. Tasya memang sosok yang ramah, ceria dan sangat baik kepada semua orang. Rasanya tidak wajar bukan? Kalau dia meninggal dengan cara seperti ini, ucapnya. Aku langsung mengalihkan pandanganku kepadanya. Oh iya, kita belum kenalan. Aku saudarinya Tasya. Ucap wanita itu seraya menyodorkan tangannya. Aku Sheila temannya. Sheila ya? Sheila. Berarti benar, kamu yang ada di tulisan ini. Sambungnya. Apa itu? Tanyaku penasaran. Perempuan itu memegang tanganku dan memberikan sebuah kertas yang terlipat. Aku menemukan ini di kamarnya. Dia menulis sesuatu di sini. Apa isinya? Tanyaku penasaran. Kurasa kamu harus membacanya sendiri, jawabnya. Aku hanya diam kebingungan lalu ia bicara lagi. Ya sudah, aku masuk ke dalam dulu ya. Oh ya, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada kalian dan apa yang telah kalian lakukan. Tetap hati-hati dan kalau butuh bantuan temui aku. Perempuan itu berlalu meninggalkanku bersama dengan kertas yang tergenggam di tanganku. Aku sangat frustasi. Pikiranku, hatiku, semuanya sangat semakin kacau.
Aku merasa jika aku sempat ke sini, ya jika aku dengar suara telepon itu, ya maka kejadian ini tidak akan menimpa sahabatku. Sebenarnya apa yang ditulisnya? Pikirku seraya melihat kertas itu. Perlahan aku membuka mataku, pandanganku sedikit buram. Kepalaku terasa pusing sekali. Mungkin ini adalah efek karena aku kurang tidur akhir-akhir ini. Pandanganku pun perlahan membaik. Aku melihat ke kanan dan ke kiri. Sudah ada infus yang terpasang di lenganku dan aku melihat Rudy tertidur di bangku. Aku di mana? Tanyaku yang membuat Rudy terbangun dari tidurnya. Syukurlah kamu udah siuman. Tadi kamu tiba-tiba pingsan, jadi kami membawamu ke sini. Pingsan? Tanyaku sembari mengingat apa yang terjadi. Iya, kamu tiba-tiba pingsan di tengah pengajian. Aku terdiam karena kepalaku masih sedikit pusing. Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Tasya. Aku mencoba mencari tulisannya di sekitarku. Ruth, apa kamu lihat kertas yang kubawa tadi? Tenang Sheila, ini kan tadi aku menemukan ini tergeletak di sebelahmu. Sambil menunjukkannya padaku, aku langsung mengambil kertas itu dari tangan Rudy. Dan Ruth, apa kamu sudah membacanya? Belum, kata mbak-mbak tadi, ini untuk kamu, jadi aku gak berani baca dulu. Syukurlah, pikirku. Bukannya aku tidak ingin Rudy mengetahuinya atau tidak percaya dengan Rudy, ya aku hanya ingin tahu maksud Tasya menulis ini untukku. Ruth, kita pulang saja yuk Ruth. Badanku sudah enakan kok. Tapi Sheila, kamu kan baru sadar. Serius Ruth, ayo kita balik aja. Kini aja aku panggil dokter dulu untuk memastikan keadaan kamu. Rudy keluar memanggil dokter dan kembali ke ruangan bersama dokter yang akan memeriksaku. Dokter itu pun mengatakan aku boleh pulang, serta mencabut infusku. Tunggu ya Sheila, aku urus administrasinya dulu. Sembari menunggu Rudy, aku berjalan keluar rumah sakit. Tidak lama berselang Rudy pun datang. Sheila, mau aku antar kemana? Ke kosan atau nginep di rumahku dulu? Ke kosan aja Ruth. Rudy kemudian mengendarai motornya ke arah kosanku yang berjarak beberapa kilometer dari rumah sakit. Di tengah-tengah perjalanan aku melihat seseorang mengenakan pakaian baju sedang menatap ke arahku. Tapi aku tidak mempedulikan hal itu. Aku hanya ingin sampai ke kosan dengan cepat agar aku bisa cepat membaca surat ini. Akhirnya kami pun sampai di kosku. Rudy hanya mengantarku sampai depan kos dan langsung pulang ke rumahnya. Aku segera masuk ke kamar dan meletakkan barang-barangku, lalu mencuci muka dan kakiku di kamar mandi. Aku langsung duduk di atas kasur dan membuka tulisan itu. Jika kamu membaca ini berarti aku benar-benar sudah mati. Saat kamu datang ke rumahku dan berkata tentang kematianku, awalnya aku tidak mempercayainya, karena ini terlihat seperti bualan belaka. Tapi setelah pulang dari makam Martin, aku mengalami beberapa hal yang sangat janggal. Setiap langkah kakiku selalu terasa sedang diiringi langkah seseorang. Aku gak tahu harus cerita ini atau enggak. Bingung harus cerita sama siapa. Aku sangat takut, tapi aku masih penuh keraguan dan benar-benar ingin memastikan itu. Saat aku menulis ini, aku merasa ada yang sedang mengawasiku dari luar. Mungkin benar kamu diberikan kemampuan ini karena ada maksud tertentu. Dan yang perlu kamu tahu, ada seseorang yang benar-benar melihatku tajam saat aku berjalan dari kuburan ke rumah Martin. Dan aku yakin itu benar-benar orang, bukan hantu, apalagi malaikat. Benar-benar seorang perempuan yang mengenakan pakaian serba hijau. Ia seperti sedang menatapku dan mengucapkan sesuatu layaknya mantra-mantra tertentu. Ya, aku benar-benar tidak tahu apakah itu mantra atau apapun itu. Tapi aku merasakan tatapan itu seperti ingin menikamku. Dan mungkin itu ada hubungannya dengan kecelakaan itu dan semua yang telah kita lalui. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah siap menerima akibat dari semua ini. Maaf, aku sempat tidak mempercayaimu.
Maaf atas kejadian di rumahku. Kamu tetap sahabat terbaikku, Sheila. Aku menangis. Hatiku sangat-sangat tercekik. Dia pasti menulis ini karena aku tidak mengangkat teleponnya. Bodoh. Aku tidak pantas kamu sebut sahabat. Gumamku seraya menangis menggigit bibirku. Aku menangis, kemudian benar-benar berlangsung lama, hingga mataku ini sembab. Aku mengingat dan juga menyadari sesuatu. Perempuan baju hijau, pikirku. Aku mencoba mengingat-ingat kembali. Benar, mungkin itu sama persis dengan apa yang aku lihat di jalan tadi dan di bayanganku saat masa kecil Rudy. Apa maksud semua ini? Kenapa ada Rudy dalam mimpi itu? Di mana aku? Apa ini mimpi? Tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri di sampingku. Kamu tidak sedang bermimpi. Orang sepertimu tidak akan bisa membedakan mimpi dan juga kenyataan. Kamu siapa? Kenapa kamu... Kata-kataku terhenti saat aku melihat wanita tadi menghilang. Tiba-tiba ada yang menyenggolku dari belakang dan membuatku terjatuh di pasir. Woi, teriakku. Lalu aku teringat akan kejadian yang tergambar waktu itu sama dengan yang ku alami saat ini. Aku pun merasa takut. Aku melihat Rudy dan juga orang tuanya. Aku pun bangun dari tempatku dan mendekat ke tempat Rudy berada. Tidak lama berselang datang seorang perempuan yang penampilan kuno serta warna baju yang dominan hijau. Mereka terlihat mengobrol dengan santainya. Aku mencoba mendengarkan obrolan mereka. Maaf Le, ibu bukannya gak sayang. Ibu cuma mau kamu hidup lebih baik bersama mereka, kata wanita itu. Rudy kecil terlihat sedih dan menangis. Ibu berbaju hijau itu memeluknya. Setelah itu Rudy diserahkan ke kedua orang tua yang akan mengasuhnya. Ibu kandung Rudy atau wanita berbaju hijau tersebut berjalan meninggalkan Rudy dan kedua orang tuanya. Dia berjalan ke arahku, aku takut ketahuan. Aku berlari ke arah hutan hingga kakiku tersandung akar dan jatuh lalu pingsan. Saat tersadar aku sudah berada di dalam sebuah rumah dengan tubuhku yang terikat sangat kuat di kursi kayu. Aku melihat ke samping kiri dan kananku ada 3 orang yang diikat bersamaku. Dengan ini aku persembahkan 3 tumbal terbaik dan juga 1 raga muda istimewa untukmu sang ratu, ucap wanita berbaju hijau yang tadi aku lihat, dan dia bersama beberapa orang yang mungkin adalah rekannya. Tiba-tiba wanita itu mengangkat celurit dan mengarahkannya ke laki-laki yang diikat di kursi sampingku. Dengan cepat celurit itu menebas lehernya. Aku berteriak histeris dan menangis ketakutan sambil meronta-ronta agar ikatanku terlepas. Tapi usahaku sia-sia, bahkan tali ini malah terasa semakin kencang saja. Wanita itu menebas leher orang kedua. Aku hanya bisa berteriak histeris karena ketakutan. Berhenti, jangan lakukan itu, ucapku seraya menangis terbata-bata. Wanita itu tidak mendengarku sama sekali atau merasa kasihan. Ia mengangkat celuritnya lagi dan menebas orang ketiga yang terikat di sampingku. Aku hanya bisa menutup mata dan menangis. Tubuhku terasa sangat lemas dan aku mencoba mengumpulkan sisa tenagaku dan berteriak meminta tolong. Terdengar suara gaduh dari luar rumah ini. Bakar, bakar, bakar. Terdengar sangat ramai sekali. Kita harus menyelesaikan ritual ini secepatnya, ucap wanita itu. Tidak berselang 1 detik, orang-orang berhasil mendobrak pintu dan langsung memukuli wanita serta orang-orang yang bersamanya. Mereka juga melepaskanku dari ikatan tali. Mereka lalu menyiramkan minyak ke orang-orang jahat itu dan membakar mereka hidup-hidup. Perasaanku bercampur aduk antara lega karena selamat dan juga merasa syok karena kejadian ini. Sementara itu aku melihat Rudy kecil menangis di antara kerumunan warga. Tiba-tiba ada sesosok perempuan yang mendekatiku dan teriak sangat keras di telingaku. Bangun! Aku yang kaget dan terbangun dari tidurku, mencoba menyelaraskan napas dan detak jantungku. Apa yang sebenarnya aku lihat tadi? Apa maksud dari semua ini?
Kemudian terdengar suara klakson motor memecah lamunanku. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan kemudian keluar untuk mengecek siapa yang datang. Baru bangun, say? Tanya Rudi sambil tersenyum. Ternyata kamu, Ruth. Aku kira siapa. Rajin banget kamu jam segini udah ke tempatku. Jam segini gimana? Ini sudah jam 9. Kamu gak lihat matahari sudah terang benderang gitu? Kamu itu ngelindur, Neng. Bangun ngapa? Ledek Budi sambil mentertawakanku. Iya, akhir-akhir ini aku capek sekali. Jadi agak nggak connect deh. Sheila, ayo kita pergi jalan-jalan, refreshing otak kemana kek? Biar kita sedikit santai dan bisa sedikit mengobati kesedihan yang kita alami akhir-akhir ini. Oke, aku siap-siap dulu ya, tungguin. Mungkin jalan-jalan sebentar bisa membuatku lupa dengan apa yang terjadi, pikirku dalam hati. Singkat ceritanya, kita berdua pun berhenti di sebuah kafe. Kita makan dulu ya, Sheila. Lapar nih, ajak Rudi. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Kami masuk ke dalam kafe itu dan memesan beberapa makanan dan minuman. Aku dan juga Rudi mengobrol panjang lebar termasuk tentang libur sekolah yang hampir selesai. Makanan yang kami pesan pun datang dan menghentikan obrolan kami. Setelah makan, aku dan juga Rudi saling diam. Hingga tiba-tiba ia memulai pembicaraan. Kapan giliran kita, say? Mungkin habis ini aku yang mati tertabrak truk atau tertabrak kereta atau... Udah stop, Ruth. Nggak lucu, ngerti nggak? Ujarku memotong ocehan Rudi. Ya maaf, say, aku cuma... Rudi terdiam dan menundukkan kepala. Suasana menjadi hening seketika. Oh iya, aku boleh bertanya kepadamu, Ruth? Tanyaku memecah keheningan. Tanya aja. Tapi jangan marah ya. Santai aja. Aku mau tanya tentang keluargamu. Maksudmu, say? Maksudku ayah dan ibumu. Kan kamu tahu bapak dan ibuku kerja di luar kota. Aku menghela nafas dan berkata, bapak ibu kandungmu maksudnya? Rudi tersedak kaget mendengar pertanyaanku. Maksudmu? Ya, itu maksudku. Dari mana kamu tahu kalau aku ini anak angkat? Aku belum pernah cerita kepada siapapun. Bukan siapa-siapa, Ruth. Aku cuma dengar-dengar aja kok, makanya aku nanya kamu. Ucapku seraya menutup-nutupi bahwa aku tahu dari penglihatanku sendiri. Rudi terdiam dan juga menundukkan kepala. Seolah sedang menahan air matanya, aku malah jadi merasa bersalah menanyakan hal itu kepada Rudi. Suasana pun hening beberapa saat. Maaf, Ruth, apa itu menyinggung perasaanmu? Tidak, Sheila, tidak apa-apa kok. Bukan salahmu menanyakan hal itu. Aku hanya teringat dengan semasa kecilku dengan orang tuaku. Mendengar perkataan Rudi, aku terdiam dan merasa sangat bersalah. Tiba-tiba Rudi mengajakku pulang. Setidaknya aku sekarang tahu kalau Rudi bukan anak kandung dari bapak dan ibunya saat ini. Dan itu berarti mimpiku tadi malam itu benar adanya. Rudi kemudian mengantarku ke kosan. Sesamanya di kos, aku meminta maaf lagi kepada Rudi. Tapi Rudi hanya tersenyum dan pergi. Aku tahu Rudi pasti sangat sedih dengan apa yang aku tanyakan tadi. Setelah Rudi tidak terlihat, tiba-tiba HP-ku berdering. Halo? Halo, say, apa kabar? Maaf, ini siapa ya? Aku saudaranya Tasya yang waktu itu. Oh, ada perlu apa, Kak? Gak ada apa-apa kok. Cuma ingin tahu kamu baik-baik aja apa enggak? Gini, Sheila. Sebenarnya kakak ada kenalan. Katanya pernah mengalami kejadian yang hampir mirip sepertimu. Dan dia tahu bagaimana cara menyelesaikan itu semua. Beneran, Kak? Beneran, say. Tapi dia sekarang lagi di luar kota. Tapi aku udah tahu kok caranya. Dia tadi mengajariku. Kakak sekarang di mana? Bisa ketemu nggak? Kakak lagi di kafe. Mau ketemu sekarang? Oke kalau gitu, Kak. Aku kesana sekarang ya, Kak. Iya, Sheila, hati-hati di jalan ya. Sesamanya di kafe, tiba-tiba saudari Tasya memelukku.
Syukurlah kamu masih sehat dan utuh. Maksudnya, kataku karena merasa aneh dengan perkataannya. Ya selamat maksudnya. Ya maaf, aku suka salah ngomong. Jawabnya sambil tertawa. Aku pun membalasnya dengan senyuman. Duduk Sheila, aku sudah pesan minuman tadi. Apa kamu mau makan juga? Biar aku pesanin lagi ya. Nggak usah kak, langsung ke to the point aja kak. Kakak mau bicara apa? Gimana caranya? Tanyaku penasaran. Gimana ya? Ucapnya seraya tersenyum. Santai dulu lah Sheila. Kamu kan baru sampai, nggak usah buru-buru, nggak buru-buru juga kan? Tapi aku cuma ingin semua ini cepat selesai kak. Kakak nggak tahu kan apa yang aku rasain? Ya udah deh, kakak ceritain. Jadi dulu teman kakak itu mengalami hal yang hampir sama seperti yang kamu dan juga teman-temanmu alami. Aku mendengarkannya dengan serius dan hanya mengangguk-anggukkan kepalaku. 2 tahun lalu mereka pergi mengendarai mobil pribadi dan teman kakak ini bermimpi tentang kematian temannya dan tentu juga kematiannya sendiri. Karena dia merasa gelisah, ia menyuruh temannya yang menyetir untuk berhenti dan meminggirkan mobil mereka. Dan kemudian kecelakaan itu pun benar-benar terjadi di depan mereka. Kejadian itu sama persis seperti mimpi yang teman kakak alami, tapi bedanya mereka semua selamat dari kecelakaan tersebut. Dan setelah itu, satu demi satu dari mereka mati dengan cara mengenaskan, hingga tinggal ia dan juga satu temannya. Ia mencari segala cara untuk keluar dari masalahnya ini, tapi tidak ada yang berhasil hingga ia pasrah. Akan tetapi, ini bagian yang terpenting, ia mendapatkan lucky chance, semacam kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Ia bertemu dengan seseorang yang bisa dikatakan orang pintar. Maksud kakak dukun? Ya semacam itu. Orang itu memberinya kertas berisi mantra. Pertama, teman kakak ragu akan hal itu. Akhirnya karena keadaan yang mendesak, ia pun membaca mantra tersebut agar ia dan juga satu temannya ini selamat. Katanya sih mereka sempat seperti dikejar bayangan hitam hingga mantra itu diucapkan dan berhasil. Ia sekarang bersama temannya sudah hidup dengan tenang. Apa kakak tahu mantranya? Tanyaku karena sudah tidak sabar seolah mendapatkan titik terang. Kemarin ia mengirimkan foto kertas mantra itu lewat WA. Bentar ya, aku cari dulu. Nih, ketemu. Kakak kirim ke WA kamu aja ya. Nanti kalau kamu bingung tanya aja. Soalnya kakak buru-buru ada janji. Iya gak apa-apa, kirim lewat WA aja kak. Hari ini aku traktir ya. Biar aku yang bayar, hitung-hitung ucapan terima kasih. Ah kamu ini, jadi enak aku loh. Oh iya, sampai lupa. Kamu jangan cuma membaca mantra itu, tapi juga harus sepenuhnya percaya mantra itu. Ambil kesempatan keduamu, atau kamu sia-siakan begitu saja lalu mati. Keputusan ada di kamu, ucapnya penuh keseriusan. Ya udah, aku duluan ya, takut telat. Sambungnya sambil beranjak pergi. Aku langsung ke kasir untuk membayar. HP-ku? Tanyaku kebingungan. Aku kembali ke mejaku. Dan kemudian tadi itu masih untung HP-ku masih ada di sana. Tapi ada dompet yang tergeletak di bawah meja. Bukankah ini dompet saudarinya Tasya? Aku penasaran dan membuka dompetnya, siapa tahu ada kartu identitasnya. Roro Widi Sukmawati. Sepertinya aku pernah lihat nama yang hampir sama, tapi siapa ya? Pikirku dalam hati seraya melihat KTP-nya. Maaf dek, apa tempat duduk ini kosong? Sepasang pembeli yang mengejutkanku. Apa tempat duduk ini kosong karena yang lain penuh? Tanyanya lagi. Oh iya maaf, tempatnya kosong, maaf permisi. Mereka hanya menjawab dengan senyuman. Aku bergegas pulang ke kosanku. Tidak terasa liburan tinggal 3 hari lagi. Aku duduk di teras halaman dan kemudian memandangi setiap orang yang lewat. Rasanya aneh.
Karena kenapa dengan banyaknya orang di dunia ini kejadian ini harus menimpaku bukan mereka? Mentari sudah hampir ditelan bumi. Aku masuk ke dalam kamarku, hanya suara detik jam dinding yang bisa menemaniku. Tetangga yang aku benci dulu sekarang aku rindukan. Mereka pindah dengan alasan yang tidak jelas. Ada yang mengaku sering ketindihan dan banyak lagi. Aku menyetel lagu favoritku dengan sangat keras. Mungkin ini bisa mengobati sepi yang membunuh ini. Maghrib pun tiba. Teringat ibuku dulu bilang, jangan keluar mari-mari ya nak, karena itu waktunya setan keluar. Sebenarnya aku sangat merindukannya, tapi aku tidak ingin membuatnya khawatir karena keadaanku saat ini. Seketika lamunanku dipatahkan oleh suara ketukan pintu kamar. Siapa? Tanyaku. Tapi tidak ada jawaban. Dan orang itu kembali mengetuk pintu kamarku. Aku langsung beranjak dari kasur dan membuka pintunya. Aneh, tidak ada siapa-siapa. Aku langsung kemudian mengunci kamarku rapat-rapat. Aku takut ada sesuatu di luar. Setelahnya langsung ku rapatkan selimutku ke tubuhku dan mencoba memejamkan mataku. Aku terbangun dan melihat jam. Aku sangat takut mengingat kejadian tadi. Tapi apa daya jika kebelet memaksaku untuk ke kamar mandi. Ya, aku langsung beranjak dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Kok nggak jadi pindah, mbak? Tanyaku karena melihat tetanggaku berdiri tegak di depan kamar mandi. Entah apa yang dilakukannya. Dia masuk ke kamar mandi tapi tidak menutup pintunya. Aku yang penasaran langsung mencoba mengintip apa yang dilakukannya. Aku berjalan mengendap-endap seperti seorang pencuri. Langkahku seketika terhenti saat menyenggol jemuran pakaian dan menjatuhkan salah satu celana dalam yang digantung di sana. Jika dia mendengar pasti dia akan tahu aku sedang mengintipnya. Setelah beberapa saat menunggu responnya, ia tidak mendengarku sama sekali. Aku meneruskan langkahku dan tersedak kaget aku pada kala itu saat melihat kamar mandi tidak ada seorang pun ataupun siapapun. Sontak aku langsung masuk ke kamar mandi dan melihat ke sekeliling. Tiba-tiba pintu pun tertutup dari luar. Aku berteriak dan mencoba meminta tolong dari dalam, tapi cara itu tidak efektif. Mungkin ada yang sengaja mengunciku. Saat sedang berpikir bagaimana cara keluar, sesuatu seperti mendorongku dari belakang hingga aku menabrak pintu dan menjauhkan handuk yang tergantung. Sontak aku kemudian langsung melihat ke belakangku dan kebingungan serta takut. Tanpa pikir panjang aku langsung membuka pintu dan keluar. Saat berjalan ke kamar kakiku terasa berat. Aku berjalan dengan tanganku yang membantu merayap ke dinding. Wah, aku mengerang kesakitan. Tanganku tertancap paku yang menempel di dinding dan darahku menetes seperti rintik air. Aku mencoba tenang dan mengeluarkan tanganku dari paku itu. Rasanya sangat sakit sekali hingga membuatku benar-benar menggigit bibirku sendiri. Setelah tanganku lepas dan kakiku menjadi ringan, aku kemudian berlari ke arah kamar dan menutup pintunya. Aku sandarkan tubuhku ke pintu sembari mengatur nafas. Laptopku terbuka, pikirku, karena perasaan dari tadi malam aku sama sekali tidak membukanya. Aku mendekat dan melihatnya. Aku terkejut ketika membaca tulisan yang ada di laptopku. Waktu temanmu sudah habis. Apakah maksudnya Rudy dalam bahaya? Aku langsung menutup laptopku dan menaruhnya di meja. Aku bergegas keluar kamar. Saat membuka pintu, aku syok dan terpaku ketika Rudy dengan kondisi yang babak belur tergeletak di sampingku. Sontak aku berteriak histeris. Saat aku membuka mataku dan juga menenangkan diri, aku seperti orang kebingungan melihat sekeliling. Ternyata aku hanya mimpi. Aku kemudian mengerang kesakitan. Kenapa tanganku bisa terluka? Aku langsung mengambil kain dan juga mengikat luka tusuk itu. Seketika aku teringat mimpi yang terjadi barusan. Aku melihat laptopku dan terkejut karena tertulis pesan. Waktu temanmu sudah habis.
Aku langsung mengambil HP dan bergegas keluar. Di luar kamar, aku melihat ke arah kamar mandi. Mustahil, ucapku saat melihat celana dalam tergeletak di bawah jemuran. Lalu aku berlari ke arah kamar mandi. Di tembok, aku juga melihat darah di paku yang artinya tanganku benar tertancap di sana. Setelahnya aku buka pintu kamar mandi dan benar dugaanku handuk itu terjatuh tepat di bawah pintu. Rasanya sangat aneh, apa mungkin semua itu terjadi padahal aku sedang bermimpi? HP ku berbunyi, WA dari Rudi. Langsung kubuka WA itu. Selah, tolong aku, cepat datang ke gedung tua bekas minimarket yang sudah lama terbengkalai. Langsung aku keluar dari kos dan kemudian mencari ojek untuk menuju ke sana. Di tengah perjalanan aku melihat wanita berbaju hijau dan wanita itu sama persis dengan sebelumnya. Pak, berhenti dulu sebentar pak, suruhku ke tukang ojek itu. Aku langsung berlari dan juga mengejar perempuan itu. Tapi perempuan itu juga lari saat melihatku. Aku terus mengejarnya, tapi tenagaku sudah habis dan lariku semakin melambat. Sampai berhenti dan pada kala itu mengambil napas sejenak karena aku benar-benar lelah sekali. Dan aku masih melihat perempuan itu sepertinya dia juga kelelahan. Mbak mau lari? Bayar 20.000 ke tukang ojek aja gak sanggup. Sedangkan ke mall beli baju yang harganya 20 kali lipat aja sanggup. Sontak aku terkejut dan melihat ke bapak itu. Ternyata tukang ojek tadi mengejarku. Maaf pak, maaf, aku sedang mengejar orang itu, ucapku seraya menunjuk wanita itu. Tapi aku sangat kaget dan tidak percaya. Lincah sekali perempuan tadi. Ia sudah menghilang. Mana orangnya? Tanya bapak ojek lagi. Saat aku mau menoleh ke bapak itu lagi, kepala belakangku sudah dihantam oleh sebuah benda tumpul. Aku terjatuh dan tidak kuat lagi. Kepalaku sangat sakit dan mataku terasa semakin tertutup. Di mana aku? Pikirku. Kepalaku masih sedikit pusing. Aku ingat ada yang memukul kepalaku. Sontak suara itu membuatku langsung menoleh. Rudi, ucapku setelah melihat Rudi yang juga terikat erat di sebuah kursi. Isyaratnya menyuruhku diam. Dia juga mengisyaratkan sesuatu lewat gerak matanya. Aku baru sadar ada beberapa orang yang berkumpul di depanku, tapi mereka tidak ada yang melihat ke arahku. Mereka seperti sedang menyembah sebuah patung wanita yang berdiri di sana. Rudi kemudian memanggilku lagi. Matanya bergerak ke arah tangannya. Aku tahu maksud dia menyuruh untuk membantunya melepas ikatan. Aku langsung menggeser kursiku perlahan-lahan. Tiba-tiba ada salah seorang yang melihatku. Sontak aku langsung berpura-pura pingsan agar tidak ketahuan. Saat aku kembali mengintip, orang itu sudah mengalihkan pandangannya. Aku pun meneruskan niatku dan saat sudah sampai di sebelah Rudi, aku menggeser kursiku untuk membelakanginya supaya bisa membantu melepas ikatannya. Rudi pun kemudian juga begitu. Tidak lama kemudian tali yang mengikat tangan kita berdua pun sudah lepas. Kami langsung berusaha melepas tali yang mengikat di kaki. Belum selesai aku melepas ikatanku, ada salah seorang yang dari mereka yang melihatku dan sadar aku mencoba meloloskan diri. Mereka kemudian langsung berdiri dan menuju ke arahku. Aku melihat ke arah Rudi. Masih beruntung ikatan Rudi sudah terlepas. Mau kemana sih? Kabur, ucap salah satu dari mereka kepadaku. Kenapa bisa tahu namaku? Siapa kalian? Jangan macam-macam ya kepadaku. Mereka hanya meresponku dengan tertawa bersama-sama. Puluhan tahun kami sudah menunggu momen sakral ini dengan perencanaan sangat matang sehingga tidak mungkin ada kegagalan, ucap seorang wanita yang muncul dari arah belakangku. Bagusnya mereka semua belum sadar jika tali yang mengikat Rudi sudah terlepas semua. Semenjak kesalahan ibu Rudi 10 tahun lalu, ada banyak hal yang kami pelajari sehingga membuatnya jadi lebih mudah di era yang mungkin berkembang ini. Maaf Ruth, walaupun kamu keturunan asli dari ratu, tapi kami mencoba mengikatmu juga agar tidak melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan. Apa maksud semua ini?
Tanyaku. Kamu ini polos sekali, atau lebih tepatnya kau gadis bodoh. Apa kau tidak ingin tahu siapa yang membunuh teman-temanmu? Ucapnya sambil memegang daguku dan mendekatkan wajahnya. Mendengar hal itu aku sontak meludahi mukanya. Dia terdiam sejenak. Tiba-tiba dia menamparku dengan tamparan yang begitu sangat keras. Rudy yang melihatku seperti emosi ingin berdiri dan segera membalasnya. Tapi aku mengisyaratkan agar tetap diam. Dasar bocah ingusan. Kalau bukan permintaan sang ratu, sudah kubunuh kau sekarang. Tenang mbak, tenang, ucap salah seorang dari mereka. Aku ingat itu orang yang berbaju hijau tadi, dan juga bapak tukang ojek itu yang memukulku tadi. Berarti mereka melakukan ini semua dengan sangat terencana. Jika tidak berkat kemampuanmu, kalian semua sudah mati di sana, sehingga tidak merepotkanku sampai sejauh ini. Menurutmu, takdir yang ingin menjemputmu saat itu? Dia tertawa kecil lalu melanjutkannya lagi. Kamu pasti tidak pernah mencari tahu siapa supir yang menyerempet Yuda dan Mirna. Benar sekali dugaanmu, itu adalah salah satu dari kami. Setelah itu kejadian Martin lalu Tasya. Seperti semua terasa berjalan seperti takdir, bukan? Malaikat pencabut nyawa, urutan kematian seperti khayalan di film-film, bukan? Kamu tahu tujuan itu semua untuk apa? Ya, untuk menggiring opini kamu agar berpikir ke arah sana, agar dalam proses ini tidak ada satupun yang membuatmu curiga. Apalagi pikiranmu yang polos itu. Salah, lebih tepatnya bodoh. Dia pun tertawa seperti merasa sangat bahagia. Kau pembunuh. Aku akan membalas kematian teman-temanku. Aku yang emosi langsung bermaksud berdiri dan menggambarnya. Tapi aku terjatuh karena kakiku masih terikat dengan erat di kursi itu. Masih lama bacotnya. Bangsat ya kalian, bual Rudy. Kali ini Rudy benar-benar bergerak dan berdiri bertarung melawan semua orang itu. Aku melihatnya mengalahkan beberapa orang, tapi saat orang itu berhasil membuat Rudy jatuh, ya mereka seperti tidak berani menyakitinya. Apakah mungkin itu karena Rudy keturunan asli seperti yang dibicarakan perempuan tadi? Aku terkejut ketika Rudy mengambil celurit yang terjatuh di samping orang yang ditenangnya tadi. Rudy menggunakan celurit itu untuk membunuh mereka satu persatu. Darah mengalir seperti sungai membanjiri tempat itu, dan tidak sedikit darah yang mengenai wajahku. Kali ini tinggal satu perempuan berbaju hijau yang sedari tadi diam dan tidak melawan. Rudy mendekatinya, dan perempuan itu terdiam saja. Tiba-tiba Rudy meletakkan celuritnya dan berjumpa mesra dengan perempuan itu, yang sontak kejadian itu membuatku sangat terkejut. Bagus Ruth, kamu sudah melakukannya dengan benar, ucap wanita itu dan melanjutkan jumbuhan mereka lagi. Rasa terkejutku melihat hal itu membuatku terdiam untuk beberapa saat. Aku senang sekali tadi. Kukira kamu benar-benar membelaku, tapi sekarang apa maksud ini semua? Teriakku dengan lantang sehingga menghentikan apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba angin berhembus kencang, seakan ikut bicara bahwa ia menikmati darah-darah yang mengalir di ruangan itu. Apa maksud dari semua ini? Apa maksudnya? Teriakku yang bingung. Emosi, takut, dan kecewa bercampur jadi satu. Sheila, gadis bodoh, apa kamu budak? Kau tidak dengar apa yang perempuan tadi katakan kalau aku ini keturunan asli sang ratu? Ia berkata dengan terus melangkah mendekatiku. Kau tahu mereka-mereka ini tidak pantas melakukan ritual suci ini. Aku keturunan asli sang ratu yang akan melakukannya. Rudy kemudian berbalik menuju patung yang mereka sembah tadi. Aku akan sedikit bercerita kepadamu. 2 bulan yang lalu. Ruth, kapan rencana kita dimulai? Tanya Siti, perempuan berbaju hijau. Sabar, 2 bulan lagi tepat pada liburan sekolah. Aku akan menjalankan rencana yang sudah aku susun ini. Rencana apa? Kamu ingin membunuh mereka? Rudy tertawa kecil. Kau tenang saja, aku tidak mungkin mengulangi kesalahan ibuku. Aku akan membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan.
Bagus Ruth, lega aku rasanya. Aku tidak ingin kamu kenapa-napa. Tepat setelah kecelakaan, rencanaku sedikit berantakan karenamu. Setelah aku mengantarmu, Tasya dan Martin pulang. Sesamanya di rumah mereka sudah menungguku. Dan bukankah kau menghubungiku berkali-kali? Rencana konyol, kamu malah mengacaukan semuanya. Aku yang emosi mendengar perkataan itu langsung mengambil pisau yang tergeletak di meja dan menodongkan kepadanya. Tapi beberapa orang langsung memegangiku dan mengikatku. Bagaimana Sheila? Sudah paham? Bukankah rencanaku ini hebat? Kau bajingan. Aku kira kau orang baik Ruth, ternyata kau itu iblis. Kau bunuh teman baik kita hanya untuk ratu bodohmu itu. Rudy hanya tertawa. Sheila, bukan aku yang membunuh teman-teman kita, tapi perempuan ini yang membunuh mereka. Aku memanfaatkan kemampuan spesialmu itu untuk menipumu. Kau itu bodoh, hanya dengan sedikit kata-kata saja kau sudah tertipu. Lalu kenapa dia membunuh mereka? Mereka itu pengkhianat yang pantas mati, dan aku akan memenggal kepalamu dengan celurit ini sampai darah segarmu mengalir membanjiri wajahku. Rudy belum sadar, sedari tadi aku berusaha melepaskan ikatan kakiku yang tinggal sedikit lagi lepas ini. Nah, sampai ikatan itu terlepas dan aku langsung berdiri menendang kelaminnya. Saat ia lengah, aku mengambil celurit yang ada di tangannya lalu menebaskan ke kepalanya. Tapi perempuan yang bernama Siti itu melindunginya. Darah dari perempuan itu menyembur ke arahku. Kepalanya menggelinding bagai roda yang lepas dari porosnya. Aku ketakutan sendiri dan badanku gemetar. Aku belum pernah merasakan rasanya membunuh orang. Rudy terlihat sangat marah. Aura jahatnya serasa bertambah kuat. Aku merasakan kalau ia tidak akan membiarkanku hidup lebih lama lagi. Tangan dan badanku bergetar karena melihat kepala orang lepas dari tubuhnya berkat tanganku sendiri. Rudy sangat marah dan langsung menyerangku. Aku terjatuh saat dipukulnya. Lalu dia mencoba menindihku dengan badannya. Aku tidak bisa bergerak. Saat aku melihat Rudy, aku sadar saat itu bukan Rudy lagi yang menyerangku. Ia seperti dikuasai oleh roh jahat yang bersemayam di tubuhnya. Tiba-tiba terdengar langkah seseorang yang berlari dan sepertinya orang itu baru datang. Ia berteriak, "Baca mantra itu, Sei." Aku sadar itu adalah Kak Widi, saudarinya si Tasya, dan aku juga teringat kata-katanya saat itu. Rudy yang tadi mencoba menikamku kali ini mengalihkan perhatiannya ke arah Kak Widi. Rudy mencoba menyerang Kak Widi. Saat itu aku berusaha memanfaatkan waktu dan mencari HP-ku. Karena HP-ku sudah tidak ada di sakuku. Mungkin HP-ku diambil sebelum aku diikat tadi. Rudy kemudian merangkak lewat dinding-dinding ke arah Kak Widi dan ia berhasil menyerang saat Kak Widi berusaha lari. Aku harus lebih cepat lari mencari HP-ku di semua tempat sekitar ruangan itu. Aku bersyukur akhirnya ketemu. Aku langsung mencoba membuka dan juga mencari mantranya. Aku yang panik membuat tanganku sangat gemetar. "Tolong aku, Sei," teriak Kak Widi yang sudah babak belur dan terpojok di tembok. "Pangeran Segoro Peteng, tekolan lindungi kulo minangka abdi sampean, aku wis siap nyisih badan sing murni iki." Seketika, setelah aku membacanya, angin seperti berhenti dan ruangan benar-benar tidak bersuara. Rudy langsung tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Aku langsung berlari ke arah Kak Widi dan kemudian memeluknya. "Kakak gak apa-apa." "Gak apa-apa, saya hanya luka kecil kok. Anggap ini sebagai pengorbananku juga." "Maaf ya kak, aku gak bermaksud melibatkan kamu di dalam masalah ini." Kak Widi hanya tertawa kecil. "Makasih sudah membaca mantra itu dengan sadar." "Makasih juga ya kak udah menolongku. Setelah ini apa yang akan kita lakukan terhadap Rudy?" "Oh iya, aku akan telepon polisi sekarang," ucapku sambil melepas pelukanku. Tapi tanganku dipegang erat oleh Kak Widi. Ia bermaksud untuk menghentikanku. "Jangan polisi,
Kamu lupa sudah memenggal kepala orang. Tapi selama itu membela diri, bukannya nggak apa-apa. Kak Widi mengambil HP-ku dan melemparnya sangat jauh. Shh, lagian semuanya juga akan sebanding. Aku tidak asing mendengar kata-kata itu. Seperti beberapa kali kata itu terselip dalam mimpiku, aku tersentak kaget ketika Rudi tiba-tiba sadar dan sudah berdiri di belakangku. Tenang sih, sekarang aku di pihakmu. Ia mendekatiku dan mendekatkan wajahnya ke wajahku dan berkata, "Selamat tidur." Aku merasakan sebuah suntik menancap di tangan kananku. Suntik itu membuat badanku semakin lemas. Aku baru sadar bukan Rudi yang melakukannya tapi Kak Widi. Mataku semakin terasa berat. "Kenapa kakak?" Beberapa jam sebelum ritual dimulai, lalu bagaimana cara membuat ia mengucap mantra itu di tempat suci secara sadar? Tanya Rudi. Pertanyaan yang bagus. Setelah rencanamu gagal, aku sudah mempengaruhi mereka bahwa kamu tidak layak terpilih sebagai pimpinan Abdi Ratu. Dan hari ini aku pun sengaja memancing amarah mereka agar kamu juga ikut ditangkap untuk menyaksikan keberhasilan ritual mereka yang aslinya semu. Mereka terlalu bodoh hingga tidak tahu bahwa ritual ini harus dilakukan oleh orang yang mempunyai garis keturunan ratu, ucap Widi. Bagaimana dengan Sheila? Aman, sudah aku atur. Tenang saja dan lakukan tugasmu. Beruntung sekali di sampingku ada orang cerdas sepertimu. Oke, aku akan ikuti peranku dan kuserahkan sisanya padamu, ucap Rudi seraya berjalan meninggalkan Widi. Jangan sampai gagal. Aku akan datang terlambat agar dia masih percaya aku di pihaknya. Setelah itu Widi meninggalkan Rudi dan selang beberapa saat rombongan abdi sang ratu menangkap Rudi dan membawanya ke tempat suci. Sheila yang pingsan dibawa Rudi dan Widi ke dekat patung suci Ratu Dewi Sukmawati dan kemudian melakukan ritual terakhir penukaran jiwa. Dan tidak lama setelah ritual selesai, Ratu Dewi Sukmawati menampakkan wujud arwahnya di hadapan Rudi dan Widi yang kemudian masuk ke tubuh Sheila. Sheila yang eksistensi jiwanya kini dikuasai sang ratu sudah tersadar lalu berdiri tepat di depan patung suci Ratu Dewi Sukmawati. Rudi, Roro, Widi, Sukmawati, dan semua arwah yang telah dijadikan tumbal bangkit dan berlutut menyembahnya. Haha, akhirnya setelah ratusan tahun penantianku, aku hidup kembali dengan tubuh baru ini. Kekuatan ini dan keistimewaan tubuh ini, kau lebih bisa diandalkan daripada pendahulu-pendahulumu itu. Aku akan menjadikanmu sebagai panglima tertinggiku, ujarnya, setelah menyentuh kepala Rudi yang berlutut di depannya. Dan kalian sebagai pasukanku, seraya menunjuk Widi dan arwah-arwah yang berlutut di hadapannya. Siap Kanjeng Ratu, ucap semuanya. Ratu tersenyum dan berjalan ke arah luar. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Dan video ini saya akhiri, jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Baik buruknya kalian dapat ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Sekian ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.